Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulo Alfredo de Peter. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membagikan pemahaman akan manusia dan simbol dalam keseluruhan hidupnya. Kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia ini hidup dikelilingi oleh simbol-simbol. Dan kesempatan yang sangat berharga ini, saya mencoba menggali suatu pemahaman baru dari simbol yang terdapat di kebudayaan masyarakat Endelio, yaitu kain tenunnya. Berikut ulasannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu masyarakat Endelio. Masyarakat Endelio ini adalah etnis ketiga terbesar di Pulau Flores. Masyarakat ini hidup berdampingan dengan masyarakat Nagekeo dan masyarakat Ende. Namun kita harus melihat bahwa keadaan ekonomi dan pendidikan masyarakat Lio sangat sulit dan terpinggirkan. Akibatnya kaum perempuan berusaha untuk mencari mata pencarian lain, yakni bertenun dan berladang. Kaum perempuan Lio ini dibagi atas dua subkelompok. Pertama, di Lio Utara yang mayoritas bekerja di ladang, dan di Lio Selatan yang mayoritas bekerja bertenun. Kita telah mengetahui bahwa para perempuan di Lio Selatan mempunyai kegiatan bertenun. Kegiatan ini menjadi aspek utama dalam menunjang perekonomian, sedangkan laki-laki bekerja di ladang secara periodik. Proses bertenun ini adalah proses panjang tahun, sebab ada warna-warna alamiah tertentu yang harus didapatkan dan bisa didapatkan ketika musim sedang hujan. Apabila musim hujan datang, disitulah warna-warna alamiah itu dapat ditemukan atau diambil. Maka dalam waktu hujan, para perempuan Lio juga harus bertenun. Hasil tenunan itu dipakai bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Terdapat pula sarung-sarung dan selendang yang digunakan untuk ritual dengan menggunakan hasil tenunan tersebut. Para perempuan akan memperoleh pendapatan tetap dari hasil penjualan kain-kain tersebut. Dan ini dapat membantu mereka menunjang perekonomian hidup. Bahkan masyarakat Lio menilai bahwa pekerjaan menenun ini adalah pekerjaan yang memiliki derajat yang tinggi. Saingannya itu apabila seorang perempuan bisa bekerja sebagai pegawai negeri, khususnya guru. Kita akan mengenal apa itu luka dan apa itu lawu. Luka itu adalah sarung untuk laki-laki, dan lawo itu sarung untuk perempuan. Kain luka dan lawo bentuknya berupa kain tenunan panjang yang berbentuk tabung. Ada perbedaan penggunaan terhadap kain ini. Saat siang hari, kain tenun ini digunakan dengan cara diikatkan di bahu atau di pinggang, sedangkan di malam hari digunakan sebagai selimut. Dari segi jumlah lawo lebih banyak sebab variasi warnanya dapat lebih tercipta karena adanya warna-warna yang lebih memadai. Secara umum, sarung laki-laki memiliki pola garis dan sarung perempuan mempunyai pola ikat. Namun untuk sebuah tenunan khusus yang dipakai pada saat tertentu atau ritual-ritual cenderung berpola terbalik. Sarung ritual perempuan akan berpola garis dihiasi manik-manik kaca, sedangkan pola ikat akan terdapat pada selendang ritual yang dipakai oleh laki-laki. Sarung ritual laki-laki yang disebut lucaria ditenun bercirikan halus dan berkotak-kotak. Kain sarung ritual perempuan hanya akan dipakai oleh gadis-gadis berkedudukan tinggi pada ritual tari hujan atau yang disebut dengan mure. Tatanan kosmologis dan warisan zaman dulu jelas tetap dipertahankan. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dipandang sebagai kelompok yang khusus. Mereka ini, para pemimpin dari kelompok ini, merupakan simbol dan dipercaya sebagai
bagian dari simbol perdamaian dan integrasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan posisi mereka dalam ritual-ritual peralihan. Dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa tradisi ini mencakup banyak hal, terutama penggunaan kain tenunan luka dan lawo. Motif dan pola tenunan Lio dihubungkan dengan keyakinan terhadap nilai-nilai leluhur, seperti yang tampak dalam ritual pertanian. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan sarung ikat. Pertama, sebagai pelindung magis dari segala macam bahaya. Kedua, regenerasi sistem nilai dan norma dalam hubungannya dengan leluhur. Pada umumnya, motif-motif tersebut memiliki daya magis. Bentuk yang tidak jelas seakan-akan mendukung dimensi tersebut. Namun dalam ketidakjelasannya tersebut, kita dapat melihat unsur estetiknya. Para pakar menghubungkan seni tenun ikat ini dengan kultus ular pada masa lampau. Diduga ular kudus itu menjadi contoh terhadap pola ikat yang pertama. Dan untuk warna sarung perempuan yang berwarna hitam dan merah tua. Orang Lio juga beranggapan bahwa ular adalah penjelmaan para leluhur dan terkadang memberikan persembahan kepada mereka seperti nasi. Kain tenunan ini bukan hanya menjadi produk kebanggaan tradisi yang diwariskan para leluhur, tetapi juga dapat menjadi penunjang perekonomian. Pada hakikatnya, masyarakat Lio meyakini adanya hal magis yang dapat melindungi diri mereka dari segala macam bahaya dalam menggunakan kain ini. Kalau kita melihat dari sisi kebudayaan dan perekonomian, hal ini jelas sangat berhubungan. Sebagai hasil kebudayaan, kain tenun tersebut menjadi aset berharga untuk kehidupan masyarakat Endelio. Namun kita harus melihat relevansinya pada zaman sekarang ini. Kita tahu bahwa agama masuk dan berkembang di Indonesia. Dengan masuknya agama, apakah masyarakat Endelio masih meyakini bahwa sarung tersebut dapat melindungi mereka dari segala macam bahaya? Kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Mampukah masyarakat Endelio berpegang teguh pada keyakinannya akan perlindungan magis dari kain tersebut? Agama jelas mempunyai peranan penting untuk membangun keyakinan baru bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peranan para pemimpin agama menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih kritis, sehingga kain tenun atau sarung ini tidak menjadi tuan atas segalanya. Hal ini adalah apakah kain tenun tersebut dapat bersaing dengan produksi kain lain. Masyarakat Lio dituntut lebih kreatif untuk mencipta hal-hal baru tanpa mengabaikan tradisi. Ini dimaksudkan karena zaman berkembang dengan sangat cepat dan tingkat konsumsi orang semakin tinggi. Namun hal yang sangat mendasar yang harus kita bangun, yang harus kita ciptakan dalam pemikiran kita adalah pelestarian kain tenun ini. Agar tidak hanya membantu perekonomian, tetapi juga memelihara kehidupan. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa.